Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Rabb semesta alam. Pagi hari ini Allah mudahkan kita sama-sama sholat subuh berjamaah menjalankan kewajiban kita, dan Allah beri kemudahan kita untuk bisa mengerjakannya secara berjamaah. Segala puji syukur bagi Allah yang menggerakkan jantung kita, yang memberikan semua fasilitas kepada kita. Hari ini kita bisa bernafas dengan baik, hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita dengan baik, hari ini kita dimudahkan dalam setiap urusan kita, terkhusus menjalankan kewajiban kita. Salah satunya adalah ibadah sholat subuh, dan bisa kita kerjakan secara berjamaah. Alhamdulillah bisa dilanjut dengan taklim di ibadah subuhnya ini. Tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan seperti ini. Kita yang hari ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang belum bisa menjalankan seperti apa yang kita jalankan. Kita doakan agar diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, agar ke depan juga bisa sama-sama menjalankan kewajiban sholat 5 waktu bisa dikerjakan secara berjamaah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini di yaumil akhir nanti bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui syafaat Rasulullah SAW. Jadi yang terpenting, apapun aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, tujuan kita semuanya adalah satu. Ketika kita di akhir hayat bisa mendapatkan sesuatu yang indah, yaitu bisa meninggal dengan ridhonya Allah, yaitu secara husnul khatimah. Ada cita-cita lain selain husnul khatimah. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita ini bisa mendapatkan perjumpaan dengan Rabb kita, bagaimana kita bisa mendapatkan akhir kehidupan kita dengan sesuatu yang indah, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya yuk sama-sama kita aktifkan diri kita untuk supaya bisa menjalankan kewajiban itu dengan maksimal. Itu seperti apa? Dan maka kita butuh yang namanya ilmu. Nah, di masjid ini setiap ahadnya, setiap pagi seringkali mengadakan taklim, dan ketika kita menghadiri satu majelis, jangankan kau mendengar atau memperhatikan, duduknya kita saja sudah terhitung mendapatkan satu kebaikan, mendapatkan amal soleh. Nah, kita tidurnya saja dalam taklim itu juga mendapatkan pahala, tapi jangan diniatkan untuk tidur. Karena ketika kita tidur, kita tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan sesuatu yang disampaikan. Nah, yang saya hormati guru kami semua, guru kita semua, Ustaz Hamirin, Ustaz Adin, dan yang saya hormati orang tua kita semua, yaitu Abah Burhan, serta seluruh pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas. Kita sama-sama doakan semoga Allah mudahkan urusannya, Allah berikan sesuatu yang indah
suatu keberkahan terhadap ilmunya, terhadap hartanya, terhadap umurnya, dan kita saling mendoakan dengan doa terbaik supaya di akhir kehidupan kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam sakaratul mautnya kita, dan dikondisikan di akhir hayat kita bisa meninggal dalam kondisi sehat walafiat. Artinya apa? Prosesnya supaya di akhir hayat kita tidak mendapatkan sakit yang sangat kesulitan sehingga kita pas kondisi mau meninggal itu sangat sulit. Kita mohon kepada Allah supaya tidak mendapatkan kondisi seperti itu. Pernah ya kita melihat, ya kita menyaksikan ada beberapa orang ketika meninggal atau mau meninggal itu sangat sulit. Sudah pasang oksigen tetapi dalam kondisi sesak nafasnya juga masih. Ada yang dalam kondisi dia sudah tidak ingat kepada keluarganya. Ada dalam kondisi dia sudah tidak sadarkan diri dan mengigau seperti orang yang sedang tidur padahal itu sedang sakaratul maut. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di akhir kehidupan kita bisa mendapatkan kemudahan dalam sakaratul maut kita sehingga bisa mendapat ridha Allah itu husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kesempatan pagi hari ini kita sama-sama akan diskusi tentang bagaimana pengobatan itu menggunakan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini adalah obat yang terbaik. Al-Quran bisa kita gunakan sebagai pengobatan. Bagaimana Al-Quran ini bisa digunakan sebagai pengobatan? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Di dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara." Jadi Al-Quran ini Allah turunkan Al-Quran ini sebagai penawar atau kesembuhan dan sebagai rahmat, tetapi ada penegasnya, ada kalimat penegas, ada kata-kata penegas. Apa kata penegasnya? Lil mu'minin, yaitu mereka yang mengimani, mereka yang yakin. Nah, ketika Al-Quran ini kita yakini, maka itu kita akan mendapatkan sesuai yang Allah janjikan. Tetapi ketika Al-Quran ini tidak kita yakini, wala yazidu dzalimina illa khasara. Jadi hanya bagi mereka yang zalim itu adalah kerugian, hanya rugi saja. Sebagai contoh begini, air putih ini kan setiap hari kita konsumsi air putih. Siapa yang kita tidak butuh air putih? Ini setiap hari kita membutuhkan air putih. Nah, air putih ini bisa menghilangkan haus kita. Air putih ini bisa menjadi obat untuk sakitnya kita. Terus bagaimana caranya supaya air putih ini bisa digunakan sebagai pengobatan? Maka ketika kita sakit, air ini bisa dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan nantinya akan memberikan manfaat. Ada manfaat yang kita ambil, ada manfaat yang kita rasakan nanti daripada program yang kita lakukan terhadap air putih ini. Nah, jadi ada pengobatan yang kita lakukan boleh ke medis, ada pengobatan ketika kita sakit boleh ke terapis, ada ketika kita sakit boleh menggunakan obat dokter boleh, ketika kita sakit menggunakan herbal juga boleh. Tetapi banyak yang di antara kita, banyak di masyarakat yang mungkin belum paham atau mungkin belum menyadari bahwa Al-Quran ini lebih dahsyat daripada yang disebutkan tadi. Ada kasus orang terkena sakit kelenjar getah bening. Tahu ya kelenjar getah bening itu? Ada yang belum tahu kelenjar getah bening? Jadi ada benjolan di leher. Ada benjolan di leher, sudah diikhtiarkan ke beberapa pengobat medis. Jadi pergi ke rumah sakit pertama dikasih obat, kisaran 1 minggu atau 2 minggu dikerjakan belum ada perubahan. Terus pindah ke rumah sakit yang kedua, sudah diikhtiarkan juga belum ada perubahan. Dan pindah ke rumah sakit yang ketiga, ini ikhtiarnya beliau. Pindah ke rumah sakit yang ketiga,
dalam antrian menunggu jadwal. Nah, jadi namanya dokter itu kan punya jam praktek, punya jadwal. Ini nunggu antrian, nunggu jadwal. Terus di situ anaknya punya inisiatif memanggil terapis untuk mengobati orang tuanya yang sakit kelenjar getah bening tadi. Nah, akhirnya di situ digunakan konsep ruqyah syariah yang mana ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan dalam pengobatan ruqyah syariah tadi. Nah, ketika hal tersebut dikerjakan dengan izin Allah tidak sampai 24 jam itu benjolan hilang 100%. Tanpa operasi, tanpa minum obat dokter, tanpa minum obat herbal. Itu asli, itu nyata, pernah terjadi seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya ketika Al-Quran tadi dibacakan kok bisa menghilangkan benjolan yang fisik? Itu nyata, benjolan itu ada, dan itu besarnya hampir sebesar telur ayam. Bayangkan, telur ayam kalau kita tempelkan di leher kira-kira segede itu kelenjarnya. Dan itu tidak sampai 24 jam. Kurang dari 24 jam dengan izin Allah, dengan ridha Allah, sembuh orang yang sakit tersebut. Nah, kita harus, kalau bahasa orang zaman sekarang, kita harus kepo. Nah, tahu kepo, dia anak muda nih bahasa kepo. Kita harus penasaran tuh, ada apa dengan Al-Quran? Apa sih Al-Quran itu? Terus bagaimana cara kerjanya? Kok sampai bisa terkait dengan urusan jasadiah? Jasadiahnya sakit, kenapa bisa rilis dengan Al-Quran? Nah, maka lil mu'mininnya tadi yang berperan. Bagaimana kita mengimani terhadap Al-Quran yang dibacakan tadi. Jadi yang mengimani itu siapa? Yang mengobati dan yang diobati. Lil mu'minin, yakin. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita membacakan Al-Fatihah ke dalam air ini, kita membaca Al-Fatihah ke air yang bapak-bapak ada di depannya ini, yakin enggak? Ketika hanya coba-coba, siapa tahu dengan membaca Al-Fatihah saya sehat. Cobalah. Kalau sebatas coba-coba, maka tidak dapat dikatakan ilmu mu'mininnya tadi. Imannya tidak masuk, keyakinannya tidak masuk. Karena yang dibutuhkan adalah yakin. Nah, maka di sini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana orang itu ketika sudah membacakan Al-Quran sudah yakin terhadap air yang di depannya atau air yang sudah disiapkan, hasilnya kok tidak maksimal. Kira-kira apa yang menjadikan penghalang atau penghambat? Ini harus kita pelajari, kita harus paham dulu. Nah, sebelum masuk ke materi sana, kita sama-sama memahami apa sih yang dinamakan pengobatan Al-Quran itu. Nah, pengobatan Al-Quran, pengobatan dengan Al-Quran itu istilah lain disebutnya dengan ruqyah. Ada yang pernah dengar ruqyah? Atau ada yang belum pernah tahu ruqyah? Jadi ruqyah itu ada dua macam. Ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syar'iyah. Nah, yang membedakan apa syirkiyah dengan syar'iyah tadi? Kalau syar'iyah itu yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang memang diajarkan oleh Nabi, oleh para ulama, dan kita mengikutinya terhadap apa yang sudah diajarkan. Jadi landasannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kalaupun ada doa yang dibaca, doanya tidak menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa yang dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama, sehingga sampailah ke kita. Nah, kalau yang syirkiyah bagaimana? Yang syirkiyah itu dicampur antara Al-Quran dengan mantra-mantra tertentu, dicampur, dan bahkan ada ritual-ritual yang memang diharuskan seperti motong ayam cemani dengan cara bukan disembelih tapi ditusuk. Ada itu pengobatannya seperti itu. Jadi disuruh menyiapkan ayam hitam polos atau orang bilang ayam cemani. Ini cara mematikannya dengan cara langsung ditusuk badannya. Nah, itu sebagai sarana proses ruqyah. Nah, kalau seperti itu masuknya bukan syariah. Nah, terus bagaimana adab-adab kalau kita melakukan ruqyah tadi? Adab-adabnya bagaimana Al-Quran ini supaya
Al-Quran untuk mengobati sakit kita harus belajar nada. Terus nanti kita harus memahami kenapa bacaan Al-Quran yang kita bacakan itu tidak mengefek atau tidak berefek terhadap sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini poin-poin ini nanti kita harus pahami satu persatu. Nah, maka sebelum memahami poin-poin tersebut, kita pahamkan dulu terhadap perbedaan syariah dengan sirkiyah tadi. Sudah paham ya? Bedanya syariah dengan sirkiyah. Kalau sirkiyah itu dicampur adukkan dengan mantra-mantra yang memang tidak ada ajarannya dan di luar daripada kaidah Islam. Nah, ini juga hasilnya sama-sama bagus, cuma terkontaminasi dengan amalan-amalan atau dengan mantra-mantra yang lainnya. Nah, maka ruqyah tersebut atau pengobatan Al-Quran tersebut itu holistik. Nah, ini yang harus kita ketahui. Holistik, pengobatan Al-Quran itu adalah holistik. Apa sih holistik itu? Ada yang tahu holistik itu apa? Pengobatan holistik. Jadi Al-Quran ini berperan sebagai holistik ini adalah menyeluruh. Jadi bukan urusannya dengan sihir, bukan urusannya dengan santet, bukan urusannya dengan air, bukan urusannya dengan guna-guna atau yang lainnya. Bahkan ketika kita lagi kerja bakti atau kita lagi masak atau kita lagi apapun, tubuh kita terluka. Mungkin ada yang di rumah sedang isi bawah. Nah, ceritanya ada yang di dapur masak, bawah lagi diiris-iris tangan kita kegores pisaunya tadi, ada luka. Supaya lukanya cepat berhenti darahnya sebelum kita memberikan obat merah atau betadine atau sebelum kita memberi antihistamine terhadap luka tadi, maka ketika luka itu dibacakan Al-Fatihah dengan izin Allah itu akan cepat keringnya, akan cepat sembuhnya. Nah, jadi seperti itu. Memahaminya jangan selalu bahwa Al-Quran itu pengobatan yang urusannya dengan setan, dengan jin, jangan berpikir seperti itu. Al-Quran ini pengobatan holistik. Jadi apapun yang ada dalam tubuh kita yang dirasa tidak nyaman, bisa kita gunakan Al-Quran sebagai penawarnya. Ambil contoh, ini kan habis makan gorengan nih, misalnya tiba-tiba di antara jamaah ini ada yang sakit perut 1 jam setelah makan gorengan atau makan apapun, sakit perut. Nah, melilit sakit perutnya. Terus bagaimana cara mengobatinya dengan konsep Al-Quran tadi? Poin pertama, jangan menyalahkan makanannya. Karena yang makan di sini tidak semuanya sakit perut. Kalau semua yang makan di sini sakit perut, kemungkinan makanannya ada sifat racunnya atau bahasa lain keracunan. Nah, yang sakit perut hanya 1 orang. Terus bagaimana menggunakan konsep Al-Quran itu pengobatannya? Maka ketika kita mau mengobati sakit perut tadi, baca tuh ayat-ayat Al-Quran, minimalnya Al-Fatihah. Baca, boleh diwasilahkan dalam air minum ini boleh, atau boleh langsung ditiup ke telapak tangan kita, diusap ke perut yang sakit boleh, atau boleh kita bacakan di madu yang mau kita minum, atau kalau yang mau minum promah melata boleh dibacakan di obat tersebut. Nah, dengan ditambahkan Al-Quran sebagai penyempurnanya, maka akan didapatkan kesembuhan yang lebih cepat, itu pun dengan izin Allah. Nah, ini banyak yang sudah membuktikan seperti itu. Di antara kita tidak ada yang Allah takdirkan sehat selamanya. Coba, ada nggak yang dari kecil sampai sekarang ini kita belum pernah mengalami sakit? Semua pasti pernah mengalami sakit. Bahkan mungkin ada penyakit yang kita alami atau kita rasakan sudah sangat lama. Ada hitungan minggu, mungkin ada hitungan bulan, mungkin ada hitungan tahun sakitnya kita. Maka ayo sama-sama kita dobrak penyakit ini, kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah dengan kekuatan daripada Al-Quran yang dibacakan tadi. Insya Allah dengan izin Allah akan lebih cepat. Ini banyak testimoni yang sudah berhasil. Kanker payudara itu pun juga cepat diobatinya dengan dilibatkan pengobatan Al-Quran. Kelenjar getah bening yang saya ceritakan tadi tidak sampai 24 jam rilis dengan izin Allah. Padahal sudah ikhtiar di 2 rumah sakit dan ngantri ke rumah sakit yang ketiga. Artinya begini, kita tetap membutuhkan
hubungannya dengan medis, dengan rumah sakit. Kita tetap butuh. Tapi maksudnya di sini adalah ayo disempurnakan pengobatannya, dilengkapi dengan Al-Quran. Gitu. Jadi adab nih, bagaimana ketika kita mau mengobati dengan Al-Quran, adabnya apa sih yang harus kita lakukan? Poin pertama, kita punya wudhu. Wudhu itu bagian daripada sunnah. Nabi itu selalu menjaga wudhu. Meskipun membaca doa tidak wudhu tidak apa-apa, tapi alangkah bagusnya ketika kita mau membaca doa atau membaca Al-Quran itu dengan wudhu, itu sangat diutamakan. Nah, poin pertama kita wudhu. Nah, setelah wudhu apa yang kita lakukan? Setelah wudhu kita perbanyak istighfar dulu. Kita istighfar. Setelah istighfar kita baca sholawat. Setelah kita baca sholawat kita puji asma Allah. Asmaul Husna dibaca semua boleh atau dibaca sebagian juga boleh. Misalkan ada yang ingin membacanya ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim boleh. Atau dari Asmaul Husna awal sampai akhir dibaca semua boleh. Atau mau pakai baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pakai bacaan itu juga boleh. Artinya apa? Kita puji asma Allah dulu. Kita puji Allah sebelum kita minta sesuatu kepada Allah. Nah, jadi ayo adik-adik tenang. Adik-adik tenang. Biar tertib. Jadi nanti biar bermanfaat. Pulang dari sini bisa disampaikan orang tuanya nanti. Oh iya tadi di masjid diajari itu, diajari mubadik dengan Al-Fatihah, kayak gitu ya. Nah, jadi caranya bagaimana tadi? Yang pertama punya wudhu dulu, punya wudhu. Terus perbanyak istighfar. Berapa kali istighfarnya? Bebas, tidak perlu dihitung. Yang penting nikmati istighfarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat, istighfar ini kita gabungkan 3 poin. Poin pertama, lisannya kita mengucap kalimat astagfirullahaladzim, itu lisannya kita. Qalbunya kita menerjemahkan ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Sementara pikirannya membayangkan, menghadirkan dosa yang dulu pernah dikerjakan, pernah mencuri, pernah berdusta, pernah menzalimi orang tua, pernah berkata atau bersikap yang tidak baik sehingga membuat fitnah-fitnah atau membuat hati orang tua itu sakit. Nah, atau hal yang lainnya. Dan ketika ada sesuatu yang pernah kita kerjakan, terus kita hadirkan pada pengucapan kalimat astagfirullahaladzim, itu akan ada greget dalam hati kita. Beda halnya kalau kita mengucap kalimat tidak dimaknai. Nah, kalimat istighfar itu contoh kita datang mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka tidak ada getaran dalam hati kita. Bahkan mata kita akan jernih. Kenapa? Tidak diresapi. Tetapi ketika istighfarnya itu kita resapi, ketika pas ucapan astagfirullahaladzim, hatinya langsung menerjemahkan ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Nah, sambil membayangkan, menghadirkan itu dosa-dosa yang dulu pernah dikerjakan, termasuk dosa yang selama ini disembunyikan hanya diri kita dan Allah yang tahu. Bahkan pasangan kita pun tidak tahu dulu kita ini seperti apa, histori kita di masa lalu kita seperti apa. Mungkin ada yang mantan pembunuh, mungkin ada yang mantan narkoba, mungkin ada yang mantan pelacur, mungkin ada yang mantan pencuri dan yang lainnya. Yang Allah perhatikan adalah niatan kita minta tobatnya tadi, mohon ampunan Allah. Jadi bukan dilihat masa lalunya itu seperti apa, tapi munculkan itu peristiwa-peristiwa yang tidak baik di masa lalu. Tujuannya adalah kita minta ampun kepada Allah. Nah, dengan istighfar kita lakukan sampai senyamannya. Di
bacaan yang lainnya. Terus baca sholawat. Sholawat mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Mau yang pakai sayyidina silahkan, tidak pakai sayyidina silahkan. Jangan debat, sesuai dengan yang diyakini masing-masing. Sebab kalau ada perdebatan gara-gara ada yang pakai sayyidina dan nggak pakai sayyidina, nanti tidak jadi berdoa. Yang ada adalah debat. Nah, ibarat sholat subuh di sini tadi, imamnya baca kunut. Yang meyakini kunut silahkan ikut baca kunut. Yang tidak meyakini kunut tunggu, jangan sujud duluan. Ya, namanya sholat berjamaah. Mentang-mentang nggak pakai kunut mau sujud duluan, tidak boleh. Tetap harus menunggu instruksi imam. Imamnya belum sujud, kita jangan duluin. Bagi yang memang tidak menggunakan kunut, dan kita sholatnya tetap berjamaah selama sholat subuhnya 2 rakaat. Nah, kecuali imamnya ngajak sholat subuh 3 rakaat, baru tuh kita memisahkan diri dari barisannya, memisahkan diri dari jamaahnya tadi. Kan gak ada tuh dalilnya sholat subuh 3 rakaat. Itu maksudnya. Ada apa yang di belakang sholat subuh 3 rakaat? Atau mungkin upgrade ini terbaru gitu. Ilmu itu boleh diupgrade, boleh berkembang, tapi ada hukum yang tidak boleh dikotak-atik. Itu seperti jumlah rakaat dalam sholat itu tidak boleh dikotak-atik. Nah, adapun bacaan sunnahnya boleh kita menggunakan bacaan pendek atau panjang. Baik, poin pertama diulang lagi. Ini adik-adik kalau nggak diulangi ngobrol, nggak boleh ngobrol ya. Kalau lagi taklim. Yang pertama apa tadi? Ayo pada ingat nggak? Punya wudu. Yang kedua, banyak istighfar. Nah, istighfar ini nikmatin maksudnya. Terus setelah dapat kenyamanan dalam beristighfar, baca sholawat atau puji asma Allah. Boleh ini bolak-balik boleh. Tidak harus berurutan harus ini dulu dan itu dulu, tidak masalah. Yang penting ada poin istighfarnya, ada poin baca sholawatnya, ada poin puji asma Allah. Nah, setelah itu kita lakukan apa? Kemudian yang kita kerjakan, udah tuh poin-poin tersebut kita lakukan. Niat. Misalkan air sudah disiapkan, mau pakai air apa langsung tangan? Misal pakai air, kita niat ya Allah, ya Allah, hamba sakit perut ya Allah, mohon dengan wasilah air yang dibacakan ayat Al-Quran, beri kesembuhan, mohon ya Allah, tolong hamba, ampuni dosa hamba ya Allah. Nah, sudah tuh baca Al-Fatihah. Kalau memang mau menggunakan Al-Fatihah, seandainya mau menggunakan yang lebih dari Al-Fatihah, misalkan ada seandainya Al-Fatihah, terus Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ayat kursi, Al-Baqarah ayat terakhir misalkan, terus ditutup dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, boleh nggak? Boleh. Oh, saya mau full Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat terakhir, boleh tidak? Boleh. Saya pengennya yang pendek saja, Al-Fatihah saja, boleh tidak? Boleh. Lil mukminin, yang penting kita yakin, yang penting kita iman. Adapun panjang atau pendek itu kondisional sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang meruqyah itu dengan full Al-Baqarah, dia sanggup, dia kuat, maka kerjakan. Tetapi ketika kita tidak sanggup mengerjakannya dengan full Al-Baqarah tadi, kita gunakan bagian-bagiannya. Boleh 5 ayat di awal, terus ayat 255, 256, ayat 283, 284, 285, 86 boleh. Yang artinya apa? Kita tidak ada kewajiban syar'an atau harus ini enggak. Saya nggak mampu dengan kondisi seperti bagaimana, ayat kursi boleh. Jadi jangan mempersulit. Bahkan bismillah saja ketika diyakini, kalimat bismillah ini ketika yang kita yakin, ini akan menjadikan sesuatu yang hebat, yang luar biasa melalui ayat yang kita bacakan tadi. Nah, jangan meremehkan bismillah, cuma bismillah. Jangan, karena bismillah itu bagian daripada ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Bismillah itu luar biasa kalau dikaji manfaatnya, dikaji fadilah-fadilahnya. Nah, yuk tenang lagi. Adik-adik sudah bercandanya ya. Nah, supaya dapat ilmu ya, sudah dapat ilmu ya.
Nah terus bagaimana kalau kita tidak menggunakan air? Kita langsung menggunakan tangan. Bisa tidak? Bisa. Misalnya setiap habis sholat kita baca ayat kursi. Niatkan tuh baca ayat kursi untuk pengobatan. Jadi selama ini kita membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca sholat untuk zikir, bagus. Tetapi ketika kita ada niat untuk pengobatan, itu akan lebih dapat manfaatnya. Nah, contoh begini, kita habis sholat baca ayat kursi, tapi niat, ya Allah, dengan bacaan ayat kursi yang saya baca ini ya Allah, atau yang hamba baca ini ya Allah, mohon ya Allah sembuhkan sakit hamba, mohon beri kesembuhan, hamba saat ini sedang migrain, ya Allah, mohon ya Allah beri kesembuhan supaya migrain hamba ini hilang. Jadi minta. Nah, terus ditiup tuh di telapak tangannya, usap ke kepalanya yang migrain tadi. Bagaimana kalau yang sakit perutnya? Tiup ke telapak tangan terus usap ke perutnya. Itu kalau untuk diri sendiri. Nah, bagaimana kalau kita mau membantu pengobatan orang lain? Misalkan yang sakit kakek kita, orang tua kita, pasangan kita, atau anak kita ada yang sakitnya serius, maka bagaimana cara membantunya? Kita bacakan Al-Fatihah atau ayat kursi atau apapun yang kita baca dalam Al-Quran tadi, kita tiup ke bagian yang sakitnya. Kalau yang bagian sakitnya perut, tiup ke perutnya. Bagian sakit kepala, tiup ke kepalanya. Tapi ingat, kalau meniup orang lain, perhatikan aroma mulut kita. Jangan belum gosok gigi perutnya orang lain. Nggak boleh. Harus kita gosok gigi dulu, bersihkan dulu. Karena yang Nabi sukai, yang Allah sukai adalah wangi aroma kita. Maka ketika kita berdoa pun tadi ada adabnya, punya wudu, terus baca istighfar, baca sholawat dan yang lainnya. Tapi harus diperhatikan pakaian yang kita pakai pun juga harus wangi. Itu kalau kita punya parfum. Tapi kalau tidak ada parfum di rumah kita, jangan dipaksakan. Kalau ada, gunakan pakaian terbaik ketika berdoa. Gunakan aroma yang wangi, wangian itu ketika kita berdoa. Nah, maka ketika adab-adab itu kita jalankan, itu akan ada kemudahan dalam prakteknya nanti. Nah, kita apapun yang terjadi di diri kita ini jangan lupa ada. Tapi bagaimana kalau itu emergensi? Nah, ini harus diperhatikan. Kalau emergensi tidak perlu menggunakan adab-adab, boleh. Contoh, kita olahraga lari-lari, terus kita kesandung, ada perdarahan. Akhirnya kita butuh supaya perdarahan tadi cepat dapat. Nah, maka kita boleh langsung bacakan doa Al-Fatihah. Tidak pakai tahapan wudu dulu, tidak pakai tahapan puji asma Allah dan yang lain, langsung boleh. Itu kalau sifatnya emergensi. Tapi kalau memang bisa dikondisikan menggunakan adab secara sempurna, maka gunakan adab-adab tersebut. Nah, itu bicara adab. Terus ada pertanyaan lanjutan, bagaimana saya sudah menggunakan adab tapi hasil pengobatannya, hasil doanya kok tidak lanjut, kok tidak efek di perut saya masih sakit. Sudah saya bacakan Al-Fatihah masih sakit, sudah saya bacakan ayat kursi masih sakit, sudah dibacakan Al-Baqarah full, semuanya dibaca, tapi kenapa kok masih sakit? Ingat kalimat dalam Al-Quran penegasannya, wa idza maritu fahuwa yasfi. Jika aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkan. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah, bukan Al-Fatihahnya, bukan ayat kursinya, tetapi wasilah melalui Al-Fatihah dan ayat kursi. Kalau kita ada ilmu ini di dalamnya, maka Allah segera sembuhkan sakit kita. Nah, ceritanya nih, pertanyaan dilanjut lagi. Saya sudah yakin, saya sudah menggunakan adab, tetapi kenapa hasilnya belum maksimal? Berarti ada tabir, ada penghalang yang membuat doa kita tertunda sementara. Apa ini yang menjadikan permasalahan? Kegagalan dalam kita meruqyah mandiri atau mengobati dengan Al-Quran tadi. Poin pertama yang menyebabkan kegagalan tadi adalah kita masih melakukan kesyirikan. Nah, itu diperhatikan. Melakukan kesyirikan itu apa? Melakukan amalan-amalan untuk menduakan Allah. Paham ya kesyirikan ya? Menduakan Allah. Misalkan ada yang belajar ilmu kebal. Nah, ketika kita belajar ilmu
sekian, 110 misalkan. Nah, yang 10.000 ini diucap di awal ini bagian daripada riba. Beda halnya kalau saya meminjamkan uang ke Bapak 100.000, terus waktunya bayar Bapak melebihkan 10.000 tanpa ada perjanjian di awal, ini namanya hadiah. Yang 10.000 tidak masalah. Tetapi kalau yang 10.000 tadi saya sampaikan di awal, Pak, nanti kembalinya 110.000 ya. Nah, maka ini bagian daripada riba. Nah, kalau kita mengerjakan seperti itu, maka doa kita pun juga banyak yang tertunda, terhalang doa kita karena ada sesuatu yang tidak baik yang masih kita kerjakan. Yang ketiga, sebagai penghalang daripada doa kita apa? Sebagai penghalang doa kita adalah kebiasaan meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau orang meninggalkan sholat lupa, itu beda perkara. Misalkan kita ketiduran, habis maghrib kita ketiduran, bangun besok pagi, terus ingatnya sore, oh iya kemarin saya belum sholat isya. Artinya meninggalkan sholat isya di hari kemarin itu bukan karena unsur sengaja. Nah, ketika meninggalkan sholat ini disengaja, itu yang menjadikan doa kita bisa terhalang atau Allah tunda untuk terkabulnya doa kita. Nah, yang keempat menjadikan doa kita, kenapa sih saya berdoa kok masih belum Allah kabulkan, seakan-akan berat banget untuk terkabulnya. Yang keempat adalah durhaka terhadap orang tua. Kalimat durhaka ini zonanya berlapis. Ada durhaka yang bagiannya masih ringan, ada durhaka itu sampai parah. Nah, durhaka itu melawan atau berani atau menzalimi orang tua kita, baik dengan perkataan kita, baik dengan sikap kita, atau baik dengan urusan yang kita kerjakan di luar rumah, yang ujung-ujungnya adalah orang tua ini terzalimi oleh kelakuan anaknya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai doa yang kita bacakan sudah khusyuk, kita sudah punya wudhu, kita sudah ada doa tadi sudah dijalankan dengan baik, tetapi gara-gara 4 hal tadi, ada urusan dengan syirik, ada urusan dengan riba, ada urusan dengan meninggalkan sholat dengan sengaja, dan ada urusan dengan durhaka terhadap orang tua, ini yang menjadi penghalang doa kita ini terhambat atau lambat banget untuk dikabulkan. Ada di antara kita yang 4 ini nyatu. Kalau ada, ayo segera perbaiki. Kalau yang masih merapat ritual-ritual kesyirikan, tinggalkan, tobat. Kalau ada yang masih meminjamkan uang dengan menambahkan akad di awal tadi yang masuk riba, ayo tinggalkan mulai sekarang. Kalau ada yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ayo kita sempurnakan, kita kerjakan. Bahkan ada kalau sholat subuh terutamanya ya. Sholat subuh kan jamnya sangat pendek seperti sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu lebih mudah dikerjakan. Kenapa? Karena kita sebelumnya tidak tidur. Nah, kalau sholat subuh itu kan rata-rata kita sebelumnya ada kegiatan atau ada kondisi tidur. Nah, dan ada yang orang habis acara tidurnya larut malam, bangun jam, boleh nggak sholat subuh jam? Kalau waktu subuhnya masuk jam 5, pertanyaannya boleh. Terus kalau saya bangun jam 7, boleh nggak sholat subuh? Ayo, ini kan dilema. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Bagaimana kalau saya bangun jam 8? Perlu nggak saya sholat subuh? Apakah saya sholat subuh atau saya tinggalkan sholat subuhnya? Nah, kalau nanti kita membiasakan meninggalkan sholat subuhnya meskipun jamnya keluar tadi, itu akan berat nanti ketika kita akan menjalankan secara normal. Untuk pembelajaran, untuk mempermalukan diri kita sendiri, untuk menghukum diri kita sendiri, lakukan supaya membiasakan tidak meninggalkan sholat meskipun waktunya sudah ulur, tapi jangan sengaja ulurin waktu untuk sholat, gitu. Bisa dipahami ya? Nah, terus aspek yang membuat kualitas, dibicara kualitas doa kita kurang maksimal. Apa sih yang menyebabkan, terutama untuk diri kita yang sedang sakit? Kita punya target jeleknya di situ. Kita ngatur Allah yang kualitasnya akhirnya jadi rusak kualitas doa kita. Ngatur Allah itu bagaimana maksudnya? Pokoknya saya membaca Al-Fatihah, saya baca ayat kursi. Kemarin kata yang ngajarin, ada orang sakit kelenjar getah bening
membacakan Al-Fatihah, tidak sampai sehari itu kempes kerjanya. Saya membaca 10 Al-Fatihah, saya membaca 100 Al-Fatihah. Nah berarti secara teori harusnya lebih cepat. Tidak bisa, tidak bisa Allah atur. Kalau kita atur itu tidak bisa. Jadi bagaimana keputusannya ada di Allah. Maka yang membuat cepat atau lambatnya pengobatan tadi bukan banyaknya bacaan. Boleh jadi orang yang belajar tahajud tadi dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dengan izin Allah sembuh. Terus kita mau membaca Al-Baqarah full dari ayat pertama sampai ayat terakhir dengan teori bacaan saya lebih banyak, bacaan saya lebih sempurna. Berarti kecepatan sembuhnya lebih daripada orang tersebut. Tidak demikian. Jadi yang membuat cepat atau lambatnya pengobatan itu bagaimana urusan qalbunya kita dengan Allah. Yang penting kita istighfarnya tadi, itu kuncinya. Istighfar. Jadi istighfar tadi mohon ampun ke Allah. Ketika kita sudah mohon ampun ke Allah, kalau Allah ampuni dosa kita, maka kemudahan yang akan kita dapat. Kemudahan dalam munajat ingin sembuh dari sakitnya, ingin dimudahkan dalam proses pengobatannya. Nah seperti itu kondisinya. Nah maka yang saya terjadi, saya kalau keliling di orang sakit, terus mengobati orang sakit, banyak mereka yang pakai target. Ini serius Pak, pakai target. Saya minum obat ini targetnya sebulan harus sembuh. Saya minum herbal ini targetnya sebulan harus sembuh. Saya treatment seperti ini targetnya sebulan harus sembuh. Ketika tidak sembuh atau belum mendapatkan kesembuhan, dia protes ke Allah. Ya Allah, salah saya apa? Dosa saya apa? Sementara saya sudah tobat, sementara saya sudah melakukan adab-adab dengan baik, sementara saya sudah melakukan sesuai dengan yang disarankan, tapi hasilnya mana? Hasilnya belum ada. Nah itu namanya ngatur Allah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan maksimalkan ikhtiar urusan sembuh, tawakal kepada Allah. Allah mau sembuhkan hari ini, alhamdulillah. Allah mau sembuhkan kita besok, bersabarlah. Allah mau sembuhkan kita beberapa waktu kemudian, pahami hikmahnya. Apa hikmah daripada sakit yang Allah berikan kepada kita? Hikmahnya itu saat itu Allah sedang sayang sama kita. Dengan cara dosa-dosa masa lalu kita digugurkan sama Allah melalui proses sakit, melalui asbab sakit yang sedang kita alami saat ini. Jadi jangan dilihat kalau kita sakit terus kita seakan-akan mendapatkan takdir yang tidak baik. Justru ada takdir yang sangat indah di dalam sakit tersebut, yaitu penggugur dosa. Tapi dengan catatan, kalau kita mau mengerjakan dengan ikhlas, dengan sabar, dan selalu berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari yang disampaikan ini ada kebingungan tidak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Bagaimana peran Al-Quran supaya bisa masuk ke dalam metode pengobatan? Karena Al-Quran ini adalah salah satu pengobatan yang terbaik. Nah, bukan satu-satunya. Pengobatan terbaik itu ada Al-Quran, yaitu istilahnya mungkin ada al-hijabah atau bekam, ada herbal sunnah, ada pola makan, terus ada pola pikir, ada pola istirahat, ada pola gerak, dan yang lebih banyak. Metode pengobatan itu banyak. Nah, Al-Quran ini adalah salah satu yang terbaik, Maka biasakan. Ini kalau kita habis sholat, coba nanti biasakan. Praktekkan ya. Habis sholat baca tuh Al-Fatihah atau ayat kursi, terserah. Mau baca ayat kursi boleh, mau baca Al-Fatihah boleh. Tapi niat Allah, ya Allah, saya niat mengobati perut yang saya sakit atau dada sesak, ya Allah, baca Al-Fatihah. Di keterapan tangannya berdoa ke Allah, ya Allah, dengan berkahnya Al-Fatihah yang saya baca, sembuh. Mohon ya Allah beri kesembuhan kepada diri hamba yang sedang sesak nafasnya. Ingat kalimatnya jangan perintah Allah, tapi kita minta kepada Allah, minta diberikan kesembuhan. Jangan bahasa kita sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Seakan-akan kalau kalimatnya seperti itu kita kayak nyuruh Allah. Itu yang justru tata bahasa seperti itu kadang kurang baik. Kalau kita bilang ya Allah sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitnya dia, sembuhkan sakit orang tuaku, sembuhkan sakit anakku. Ini kalau dimaknai secara teliti, ini
jalankan, harus kerjakan, sembuhkan, seakan-akan perintah. Nah, maka konsep yang lebih bagus itu adab dalam berbicara, komunikasi. Itu kita rubah dengan adab-adab yang baik. Ya Allah, mohon beri kesembuhan kepada sakitku ini ya Allah. Mohon beri kemudahan agar hamba bisa sembuh dari sakit ini ya Allah. Jadi gak ada unsur perintahnya, gak ada sembuhkan, keluarkan. Apalagi orang-orang yang rukyah itu ya, keluarkan ya Allah pengaruh-pengaruh jahat dari tubuh pasien ini, keluarkan. Nah, itu boleh sih sebenarnya. Cuman kalau dimaknai lebih dalam lagi, itu masih masuk kalimat perintah. Karena keluarkan, coba. Kalau saya ngomong ke bapak-bapak ini, keluarkan dompetnya, itu perintah atau permohonan? Perintah maksudnya, keluarkan. Nah, jadi bagaimana kalau kita ingin yang di dalam tubuh kita ini keluar? Ya Allah, mohon beri kemudahan ya Allah, agar sesuatu yang tidak baik dalam tubuh ini bisa keluar ya Allah, baik virus atau bakteri ya Allah, mohon. Nah, darah pun juga sama. Jangan bilang lancarkan ya Allah, beri darah lancarkan. Dan dari kemarin kan sudah melancarkan, jangan dulu Allah. Terus bagaimana ada kita bicara komunikasi dengan Allahnya? Ya Allah, beri kemudahan ya Allah dengan wasilah air putih yang saya minum ini atau yang hamba minum ini ya Allah, beri kemudahan agar peredaran darah hamba berjalan dengan lancar ya Allah. Tidak ada sesuatu yang membuat di dalamnya. Nah, jadi tata bahasanya mempengaruhi terhadap berhasil cepat atau lambatnya doa yang kita lakukan, terkhususnya dalam konsep Al-Quran. Baik, ini yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ditanyakan seperti itu, silakan. Alhamdulillah, tidak adanya pertanyaan. Ini ada dua kemungkinan. Nah, kalau kata Ustaz akhirnya gitu ya tadi ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan jamaah paham atau kemungkinan jamaahnya belum paham. Karena orang tidak bertanya itu hanya dua kemungkinan, antara sudah paham atau belum paham. Harapan kita semuanya mudah-mudahan paham. Nah, kalau bertanya di depan umum malu, nanti boleh bertanya secara privasi. Yang pada intinya adalah Al-Quran ini obat semua penyakit. Itu inti utamanya. Jadi baik penyakit jasadiah ataupun penyakit ruhiyah. Bukan ruhiyah ya, ruhiyah. Jadi kejiwaan kita, kalbunya kita, itu bagian daripada penyakit juga yang menyebabkan jasadiah kita bermasalah. Contoh orang baperan, udah tersinggung lama-lama tensinya naik. Ada orang baperan, lama-lama hormonnya turun. Jadi pemarah itu lebih cepat menurunkan hormon. Orang tertawa itu lebih cepat menaikkan hormon. Nah, itu konsep secara kejiwaan. Kalau hari-hari kita dipenuhi dengan ngomel, dengan marah, entah di perusahaan, entah di lingkungan rumah tempat tinggalnya, atau di dalam rumahnya kita ngomel terus, maka hormon kita, imun tubuh kita cepat turun dan rentan terkena penyakit. Apalagi sedang sakit itu kita ngomel-ngomel, dijamin penyakitnya awet. Nah, kita kalau lagi sakit suka ngomel-ngomel, dijamin penyakitnya awet. Tapi kalau kita sedang sakit, kita banyak tersenyum, banyak tertawa, hormon naik, imun tubuhnya naik, diobatnya cepat. Padahal dengan obat generik, dengan obat yang murah. Tetapi di situ karena hormonnya sudah muncul duluan, imunnya sudah kuat duluan, maka cepat diobatnya. Nah, maka yuk sama-sama kita pahami, Al-Quran ini fungsinya sebagai petunjuk, sebagai pembeda, sebagai sifat tadi banyak. Jadi Al-Quran ini kan ada Al-Huda, Al-Bayan, Al-Furqan, As-Sifat di dalamnya. Nah, coba kita fungsikan semuanya ini. Ketika kita gunakan Al-Quran sebagai petunjuk, seperti apa penggunaannya? Ketika Al-Quran ini fungsinya sebagai pembeda, seperti apa caranya? Ketika Al-Quran dikatakan sebagai As-Sifat, seperti apa sih perannya atau kinerjanya? Nah, maka dengan materi yang hari ini disampaikan, harapannya semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekkan. Nanti di rumah, seandainya ada tubuh kita yang tidak nyaman, yang kurang nyaman, ambil ya air putih ini, ambil baca doa sesuai dengan mampunya, mampu Al-Fatihah. Berapa kali bebas, mampu yang kursi silakan, mampu doa-doa yang lain silakan. Tapi ingat, kalau mampu adab-adabnya tadi dijalankan, punya wudhu, baca istighfar, terus sholawat, puji asma Allah,
tidak diwajibkan punya wudhu. Biarin bapak mereka nggak punya wudhu apa orang sakit. Nah cukup kita yang obati. Jadi jangan berpikir begini. Jangan berpikir kalau orang obati itu harus tugasnya terapis. Jangan. Bapak punya istri, bapak bukan terapis, bapak karyawan, istrinya sakit, boleh bacakan Al-Fatihah ke istri supaya istri cepat sehat. Atau bapak sakit, minta tolong sama istrinya, tolong dong, saya baca Al-Fatihah sudah, kok kayak belum maksimal, tolong bantu baca apapun yang bisa dibaca di Al-Quran ini, itu juga boleh. Ya pada intinya jangan berpikir bahwa ketika kita membacakan doa atau membacakan Al-Quran kita statusnya harus sebagai pengobat. Jangan. Siapapun hafal Al-Fatihah, siapapun bisa membaca Al-Fatihah sudah. Itu dengan keyakinan insya Allah manfaat untuk keluarganya. Ini saja yang bisa disampaikan kurang lebih dalam menyampaikan pemaparan terkait dengan Al-Quran tadi. Itu ketika kita merenung sejenak, ada kalimat-kalimat yang mungkin dari panjang lebar saya sampaikan tadi, ada yang mengena ke diri kita itu semata-mata karena petunjuk Allah. Mungkin ada yang meresapi itu semata-mata petunjuk dari Allah. Mungkin ada yang bisa memahami dapat ilmu tambahan itu juga semata-mata karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan Bapak semua yang hadir di sini, itu kelalaian saya dan saya mohon dibukakan pintu maaf supaya apa yang saya sampaikan ini tidak menjadikan beban ke yang hadir semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan semoga yang hadir di sini semuanya sehat melalui wasilah